orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Shalom. Damai, damai, damai di hati. Shalom sahabat, selamat hari Sabtu, hari kita lebih banyak untuk datang bersekutu, memuji Tuhan, bersyukur. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat hari yang baru ini. Kami bersyukur. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau yang layak untuk menerima ibadah, pujian, penyembahan kami umat-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa lewat ibadah live streaming hari ini, saat ini, kami semua mau jadi pribadi yang senangkan hati-Mu Tuhan. Dalam berkat-Mu kami mengalami damai, sukacita, dan ketenangan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengampunan-Mu, buat keselamatan Kau beri bagi setiap kami, buat kasih-Mu, buat firman-Mu, buat terang-Mu, buat ajaran-Mu, buat teladan-Mu bagi setiap kehidupan kami. Kami bersyukur lewat ibadah saat ini. Kami percaya ada berkat Tuhan, ada sinar kemuliaan dari sorga yang menyinari hidup kami, kesehatan kami, keluarga kami, sehingga kami terus jadi terang dari berkat Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau memuji Engkau, bersorak bagi nama-Mu. Engkaulah tujuan kekal kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Tujuan hidup orang percaya adalah kekekalan dan suatu hari kelak, one day, saudara-saudara dan saya pasti akan Pak surga yang kekal. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa kita di sorga. Di rumah Bapa kita di sorga. Terberkati
terberkati banget dengan pujian ini karena ini adalah tujuan kekal hidup kita. Inilah tempat kediaman kekal kita nanti, yaitu di rumah Bapa di surga. Siapa yang terberkati? Saya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Kata bersama-sama, tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kaki kita. Hore! Senang saya karena pujian ini ingatkan kita tentang kekekalan. Dunia ini bukan rumah kita, bumi ini bukan hunian permanen, surga tujuan kita. Amin. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang tinggiku dihantarnya, yes, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakar, di rumah Bapa sorga yang bakar. Yeay. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tujuan kita kemana? Di sorga, rumah Bapa kita yang kekal. Amin. Yeay. Halo semuanya, senang banget ya. Wow, rame banget di 3 platform, YouTube, Facebook, TikTok, ribuan orang yang sudah bersama-sama. Puji Tuhan, damai sejahtera bagimu. Saudara-saudara, keluarga siapa saja, saudara bergereja di mana saja, Bapak Ibu terkasih, stay di kota mana atau negara mana. Kalau saudara keberatan, bisa ketik di kolom komentar. Sambil pastor bisa lihat, baca, atau saat offline nanti baca-baca. Biar senang hati. Biar ternyata ada yang di sini, ada yang di situ. Oh, ada keluarga ini, ada marga itu. Oh, ada yang bergereja ini, namanya gereja itu. Wah, senang banget. Paling tidak, pelayanan ini bisa jadi berkat bagi banyak orang dan tembus di setiap dinding-dinding yang sebelumnya mungkin sukar ditembus. Pelayanan kasih, pelayanan kemanusiaan, pelayanan media ini, puji Tuhan, jadi berkat banget bagi banyak orang, dan ini saya senang sekali. Baik, Bapak Ibu terkasih, tiba saatnya pastor akan membagikan renungan firman Tuhan dengan sebuah tema. Temanya, saudara, nanti tolong ketik ya temanya. Temanya adalah peringatan kepada orang kaya. Jadi tema saat ini pastor akan sampaikan peringatan kepada orang kaya. Ayo, saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu terkasih, orang apa yang paling takut meninggal? Ayo, ada yang bisa tahu nggak? Orang apa yang paling takut meninggal? Orang sakit?
mereka nggak takut meninggal. Orang miskin, mereka nggak takut meninggal. Siapa yang takut? Orang kaya. Karena banyak hartanya di dunia. Nah, sebentar kita akan baca ayat suci firman Tuhan, sehingga kita semua boleh menjadi orang-orang benar, orang-orang yang tidak terikat dengan kekayaan di dunia, orang-orang yang rela, orang-orang yang mau menjadi berkat. Karena untuk itulah kita dipanggil, diberkati untuk jadi berkat, disembuhkan untuk jadi kesaksian, ya. Ditolong Tuhan untuk menolong sesama. Ingat ya, peringatan kepada orang kaya, firman Tuhan yang kita dengar hari ini bukan berarti saudara merasa tidak kaya, tidak perlu. Firman ini untuk semua orang, Alkitab untuk semua orang, firman Tuhan untuk semua orang. Di time for Bible, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita membaca ayat demi ayat firman Tuhan, dan rasanya hari ini waktunya bakal molor sedikit. Saya juga percaya bahwa hari Sabtu, hari Sabat ini lebih banyak orang yang punya waktu untuk sharing ataupun dengar kesaksian atau berfellowship, ya. Kecuali saudara yang tugas khusus harus jam 7 masuk kantor kah, atau kerja kah, atau meeting kah, saya tidak tahu. Tapi kayaknya hari ini agak-agak lebih banyak pastor akan membacakan ayat suci bagi saudara-saudara sekalian. Dan selamat mendengarkan. Amin, amin, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu saudara terkasih, pertama-tama marilah kita melihat dari kitab Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ya, mulai ayat 1 sampai ayat 2 saja. Ya, ini hal yang dulu saya mau sampaikan, ingatkan semua orang dan diriku sendiri. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di sini menceritakan tentang bahwa ingatkan kita semua di dunia ini segala sesuatu ada waktunya. Saya ulangi, di dunia ini segala sesuatu ada waktunya. Kita baca 2 ayat ya, dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi jelas ya, ayat 1 tekankan bahwa segala sesuatu di bawah langit ada waktunya. Di bawah itu ya, bumi ini ada waktunya, ya. Ayat 2, ada waktu untuk lahir. Waktu lahir semua orang tersenyum, tertawa, bahagia. Tapi ada waktu untuk meninggal. Dan waktu meninggal, semua orang terdekat, kerabat, sedih, merasa kehilangan. Itulah kehidupan. Waktu lahir, semua senyum, bahagia, tertawa. Waktu meninggal, semua sedih, merasa kehilangan, dan seterusnya. Lahir
ada waktunya, meninggal ada waktunya. Dan kitab suci pernah menjelaskan tentang hal ini di dalam kitab Mazmur pasal 90 ya. Bagaimana bahwa doanya Musa mengatakan umur manusia itu 70 tahun. Ya. Jadi 70 tahun itu, dan hari ini saya melihat penggenapan dari doa Musa terjadi. Manusia di zaman kita sekarang ini rata-rata umurnya yang tua itu 70 tahun. Kalaupun kuat 80 tahun. Iya, di zaman kita sekarang ini tergenapi doa Musa. Umur 80 kita hari ini, puji syukur sudah senang, sudah dapat bonus istilahnya. Meskipun saya pernah berdoa, Tuhan kalau boleh saya minta umurnya bukan doanya Musa, tapi umur Tuhan panggil Musa. Berapa kayak itu? 120 tahun. Tapi apakah kuat fisik ini? Ya, kita baru saja umur 50-60, gigi sudah copot-copotin, ya, goyang-goyang, ya. Badan kita ini semakin tidak seusia 30-40 tahun lagi, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, inilah kehidupan. Segala sesuatu ada waktunya. Jadi kalau saudara yang dengar ini kebetulan umur saudara-saudara sudah 70, 80 tahun, ya banyak-banyaklah sudah dekat sama Tuhan. Banyak-banyak pikirkanlah perkara kekal, atau bahasa to the point-nya adalah siap-siap sudah pulang ke sorga. Jangan sedih berlarut-larut. Sedih kenapa? Sedih tinggalkan dunia ini. Kenapa? Apa masih banyak harta? Masih banyak harta, dibagi-bagi aja. Berikan kepada anakmu yang menjadi porsinya. Berikan kepada orang-orang miskin, sedekahkan kepada orang-orang yang kurang mampu sesuai porsinya. Bantu pelayanan ada di mana saudara bergereja, biar itu menjadi benih-benih yang kekal dalam hidup saudara. Dan engkau akan lepas, engkau akan merasa lega. Waktu nanti ketemu Tuhan, kita udah kosongkan diri dari duniawi. Biar waktu kita meninggal nanti, betul-betul kita sudah mengosongkan diri dari duniawi. Dan ketemu Tuhan, kita cuma beriman kepadanya. Dan segala perbuatan kita, yaitu apa? Menyertai kita, perbuatan baik kita, kehidupan iman kita di dunia ini, ya. Karena saya kadang-kadang melihat, saya ngomong gini, saya juga berkaca dalam diri sendiri. Ketika waktunya saya akan berpulang, saya harus kuatkan hati saya. Saya harus teguhkan hati saya bahwa saya akan ketemu Tuhan yang puluhan tahun di hidupku ini, yang anugerah Tuhan kasih, saya melayaninya. Kuatkan dan teguhkan hati. Saat kematian akan datang, memang bagi orang yang tidak percaya hidup dari Tuhan Yesus, dia akan gelisah, dia akan ketakutan, dia akan khawatir, dia akan cemas, dia akan sangat-sangat mau menghindari.
Padahal kematian ketika datang, waktunya tiba, tidak bisa dihindari. Ya, tidak bisa dihindari. Seperti pujian kemarin yang Pastor bawakan di akhir live streaming. Setiap insan terima panggilan, hari ini atau esok lusa, akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu, tak seorang pun mampu menghindari bayang kematian. Setiap insan terima panggilan, hari ini atau esok lusa, akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu, tak seorang pun mampu menghindari bayang kematian. Lanjut. Wahai kita, kamu, mereka yang sedang bersuka dalam kewajaran anak dunia, nikmati kekayaan tanpa memberkati, dengan hidup jumawa tanpa jadi berkat. Suatu hari nanti semua sirna, tak berharga lagi. Puji Tuhan, pujian tadi ingatkan kita bahwa suatu hari yang namanya manusia pasti akan meninggal. Saya kah atau saudara kah lebih dahulu, saya tidak tahu, Tuhan yang tahu. Tapi kita hidup mau menjadi orang percaya yang dengar-dengaran pada firman Tuhan. Ingatlah hal ini, Pengkhotbah 3 sudah ingatkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini ada waktunya. Dan waktu kematian menjemput itu sesuatu hal yang dibayangkannya pun juga sedih banget. Kayak mana, Pastor? Ayo coba bayangkan kalau satu hari Tuhan panggil. Bayangkan sekarang wajah anak-anakmu. Bayangkan kalau engkau istri, wajah suamimu. Kalau engkau suami, wajah istrimu. Kayak mana sedihnya, kayak mana ekspresi menangis mereka. Mulai awal kejadian sampai akan dikubur, bayangkan, sedih banget kan, merinding kan. Tapi itulah namanya kita manusia, udah dikurung waktu usia. Tidak seorang pun yang bisa menghindari bayang kematian. Banyak orang bisa cari uang, kumpul uang, menjadi kaya. Dan ketika dia punya uang, dia bisa beli banyak hal. Tetapi sekaya-kayanya orang kaya tidak bisa membeli waktu. Maka pergunakanlah hari-hari ini, waktu yang ada dengan bijaksana, dengan baik, dengan benar. Kalau saudara-saudara bekerja,
Jangan hanya engkau mengumpulkan hartamu di bumi, tapi ingatlah firman hari ini, bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan dengar firman ini. Bekerja itu sebagai orang Kristen itu kudu wajib. 8 jam bekerja. Jangan malas-malasan. Alkitab juga tidak mengajar kita malas-malasan. Bahkan kitab suci mengatakan belajarlah dari semut. Semut itu tekun. Meskipun kecil, mereka kompak, unity, bisa dorong satu butir gula yang lebih besar dari tubuhnya beberapa kali karena ketekunannya. Orang Kristen harus rajin bekerja, nggak boleh malas-malasan. Tapi waktu engkau bekerja, jangan hanya fokusmu dunia. Ini dunia Tidak ada yang kekal di dunia ini. Semua sementara Saya pakai dialek orang Makassar. Saya lahir besar di Sulawesi Selatan. Ini dunia fana. Mau kok hebat, semua sementara. Mau kok juga susah tidak permanen. Tapi kalau engkau bekerja, jangan hanya pikir dunia. Jangan kau kumpulkan hartamu untuk di dunia saja, karena di dunia ini tidak abadi. Maju sekarang kita melihat Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Puji Tuhan, banyak yang terberkati. Demikianlah firman Tuhan Yesus dari Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta bisa mencurinya. Nggak ada yang abadi di dunia ini. Jadi jangan kita hanya kumpulkan harta di bumi. Di bumi bisa terbakar, bisa kerugian, bisa kemalingan, bisa pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak mungkin bisa membongkar dan mencurinya. Iya, di sorga nggak ada pencuri, di bumi ada pencuri. Ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hati berada. Di sini saya mau mengajak saudara lewat pembacaan firman yang tertulis, mari pindahkan parkiran hatimu yang sebelumnya di dunia ini semuanya berharap pada dunia, meletakkan kebahagiaan di dunia. Mari saya ajak saudara pindahkan parkiran hatimu ke sorga dengan cara memindahkan hartamu ke sorga. Ingat, saya sedang bicara ini dengan tema peringatan untuk orang-orang kaya.
Mari pindahkan hartamu ke sorga. Karena dalam Alkitab tertulis, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau hartamu di dunia, hatimu di dunia, ingat, dunia ini hanya sementara. Dengan tujuan kita sorga, maka cara untuk supaya hati kita terparkir di sorga, pindahkan hartamu di sorga. Hartamu itu adalah kesukaanmu, kebanggaanmu, yang tadinya duniawi. Saya mau ajak kita kepada perkara-perkara sorgawi yang kekal. Dengan cara bagaimana, Bapak Ibu sekalian? Dengan cara banyak-banyaklah engkau bersedekah. Sedekah itu, Bapak Ibu, ajaran Alkitab. Mungkin jarang yang mendengar. Saya belajar menghidupi pelayanan sedekah ini. Dan saya mengalami sukacita. Saya mengalami kedamaian. Dan saya mengalami pemeliharaan Tuhan, pemeliharaan sorga. Karena saya, salah satu pelayanan adalah pelayanan sedekah. Atau misalnya dibilang kemanusiaan begitu. Ya, atau banyak-banyaklah kita jadi hamba Tuhan, jadi manusia, berbagi. Di semua agama itu diajar yang baik, termasuk berbagi. Dan di dalam agama Kristen juga mengajarkan banyak hal tentang itu, termasuk istilah sedekah. Marilah kita melihat apa yang tertulis tentang sedekah di dalam kitab suci. Injil Lukas pasal 12 ayat 33 sampai 34. Lukas 12 ayat 33 34. Saudara bisa ketik sedekah. Sedekah, karena sedekah ini kita akan baca apa yang tertulis dalam firman Tuhan. Sedekah. Apa itu sedekah? Ada yang tahu kah? Sedekah itu sedekah itu apa ya? Ayo, Pastor mau tanya dulu sini. Sedekah itu ada yang tahu? Sedekah itu apa? Bahasa Indonesia sehari-hari yang mendekati. Sedekah, amal, berdana, berbagi, memberi. Terima kasih buat komentar-komentarnya. Ya, pelayanan kasih, puji Tuhan. Ya, baik. Yuk kita melihat kata sedekah ini dalam Alkitab tertulis di Injil Lukas pasal 12 ayat 33 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Jualah segala milikmu. Maksudnya di sini setelah jual ngapain? Dan berikanlah sedekah. Jadi kalau tadi katanya berbagi, berikanlah berbagi. Kalau sedekah beramal, berikanlah beramal. Kalau tadi berdana, berikanlah berdana. Kalau membantu, berikanlah bantuan, begitu. Ya. Jadi di sini katakan jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah.
Jadi orang jangan pelit, jangan serakah. Itu bukan ciri orang masuk surga. Surganya Bapa, surga Tuhan Yesus ya. Jadi orang ojo medit. Medit itu kikir, jangan. Apa yang ada padamu, berbagi. Ini ayat tertulis mengingatkan kita kalau ikut Tuhan Yesus, jangan kita punya andalan yang lain. Kalau kau merasa karena hartamu Tuhan pilih, engkau salah. Tuhan tidak butuh hartamu. Maka saya harap stop sudah di tahun 2025 nanti perdebatan dalam gereja tentang persepuluhan, tentang kolekte, tentang buah sulung atau persembahan apapun juga. Yang utama itu adalah jiwa kita diselamatkan. Saya harap juga tahun 2025 di medsos stop sudah perdebatan tentang doktrin ini, doktrin itu, merasa yang lain lebih benar, yang lain disesatkan. Saya berdoa stop sudah. Karena ketika kematian datang menjemputmu, menjemputku, semua itu menjadi tidak berharga lagi. Only by faith, hanya oleh iman kepada Yesus saja kita pulang ke surga. Tidak disertai dengan banyaknya teoritis, perdebatan yang akibatnya perpecahan, panas hati. Untuk apa semua itu? Bukankah Tuhan berkata, buah yang Tuhan mau? Buah. Di sini kita masih bicara tentang tema yang sama, peringatan kepada orang-orang kaya. Biasanya orang kaya itu pelit. Kita udah lihat kemarin Injil Lukas ya, pasal 16. Bagaimana kehidupan orang kaya yang jumawa, hidupnya mewah, tiap hari pesta pora, berpakaian ungu. Dia lupa jadi berkat. Dia mati masuk mana? Dia mati masuk tempat siksaan. Tempat itu kering, tidak ada air. Menderita, panas. Firman ini datang supaya kita diluputkan dari api neraka. Periksa hati masing-masing. Makanya Tuhan pernah bilang di Injil Matius pasal 5, berbahagialah orang yang miskin. Maksudnya itu rendah hati. Karena orang kaya itu biasa sombong. Kaya di sini bukan cuma sekedar kita bicara kaya uang, kaya aset. Tapi hati-hati juga orang yang merasa kaya ilmu, hati-hati. Jadi orang-orang Farisi, ahli Taurat yang hari-hari bukan mengamalkan ilmunya, tapi menghakimi orang lain yang dia merasa kurang pintar atau lebih bodoh. Hati-hati. Ingat di khotbah Bukit Bahagia Tuhan bilang, berbahagialah orang yang miskin. Datang sama Tuhan itu menjadi pelayan, menjadi anak Tuhan, rendah hati. Jangan ada dengan segala merek, segala kesombongan, segala atribut seolah-olah kita ini diterima Tuhan karena itu. Bukan. Tempat tertinggi adalah sorga. Kita jangan tinggi lagi, tapi rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang perkasa. Surga yang akan tinggikan engkau.
berikanlah sedekah. Jadi pelayanan, sedekah, berbagi, menolong orang susah, berbuat baik, ini adalah ajaran Injil. Ada tertulis, berikanlah sedekah. Berikutnya, buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Suatu harta di sorga yang tidak akan habis. Yes. Di dunia, harta sementara juga bisa habis. Bahkan tadi peringatan, bisa terbakar, bisa tertipu, bisa dirampok, bisa kemalingan, pencuri, dan mencurinya. Tapi mengenai harta di sorga, tidak akan ada habis-habisnya. Gimana caranya? Pindahkan hartamu di sorga dengan cara bersedekah. Orang-orang kaya yang dengarkan renungan dari Pastor Andi Simon yang saya bacakan dari Alkitab, jangan pelit. Berkat yang kita dapat dari Tuhan itu juga ada hak-haknya orang-orang susah. Mari kita lakukan pelayanan bersedekah. Di mana engkau beribadah, di mana engkau pelayanan, di mana engkau kota ada, engkau punya kemampuan, sedekah di sana. Hartamu yang banyak itu tidak kau bawa mati. Kalau engkau tidak sedekahkan, nanti kalau engkau mati, repot tanggung jawabnya. Dan bahkan juga nanti akan menjadi hal yang ribut di keluargamu. Pastor, saya punya anak. Berikan anakmu sesuai dengan porsinya. Berikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan porsinya. Amalkan kebaikan. Jangan pelit. Tanganmu itu bukan hanya untuk berdoa, tapi juga untuk membantu orang-orang susah. Karena di sorga itu tidak habis-habis. Di sorga itu harta kekal, tidak dapat didekati pencuri, dan tidak dapat dirusakkan oleh ngengak. Berbeda tadi di dunia. Di dunia karat dan ngengak merusaknya, pencuri mencurinya. Tapi di sorga itu tidak akan habis. Tidak didekati pencuri, tidak akan terbakar. Hati-hati juga namanya arus singkat listrik, koslet. Saya melihat banyak di berita terbakar mengalami bukan hanya kerugian besar, tapi nyawa melayang. Saya sudah rasakan bulan-bulan kemarin, aula Geraha YHS terbakar. Puji Tuhan, kami tidak mengalami kerugian yang besar. Tuhan tolong. Sudah selesai semuanya. Tuhan masih jaga asetnya, miliknya. Masih dikasih kesempatan waktu jadi berkat buat ribuan, ratusan ribu, jutaan orang untuk datang menyembahnya. Sehingga Grace Balikpapan yang tadi terbakar, putkan oleh Tuhan. Tuhan tolong tidak alami kerugian. Tapi kita melihat hari ini, kemarin ada saya lihat di berita kalau tidak salah, pabrik kimia terbakar. Ih, serem. Pernah juga pabrik plastik, pernah juga pabrik petasan, serem. Hati-hati, ya. Daripada terbakar, engkau hanya kerja tidak ibadah, hanya kumpul uang dan nikmati, mati masuk neraka. Serem gak kira-kira? Seram. Makanya bertobat.
Ya. 34 dari Lukas 12. Ya. Lukas 12 ayat 34 Pastor bacakan. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tuhan mau setiap kita, anak-anaknya, hatinya ke sorga. Cara gimana? Pindahkan hartamu ke sorga. Apa itu harta? Yang paling kau banggakan, yang paling kau suka, yang paling kau sayangi. Pindahkan ke sorga. Saya harap dengan renungan ini sudah berkurang istilah kata gini. Aduh Pak Pastor, kita kan masih orang dunia Pak Pastor. Nggak bisa kayak Pak Pastor ini, orangnya gitu-gitu, surga. Terserah. Kalau engkau masih bisa berkata begitu, engkau masih punya waktu. Tapi jangan sampai terlambat. Mulai sekarang dengar firman Tuhan. Bagaimana cara supaya hati kita ke sorga? Pindahkan kesukaanmu ke sorga. Tingkatkan nilai-nilai kekal dalam hidupmu. Perbanyak makanan rohani untuk engkau. Supaya rohmu hidup, dagingmu ini lemah. Sehingga engkau nggak dikuasai kedagingan. Kalau bisa matikan keinginan daging kita, wow, ini sebuah proses yang panjang dan ini sakit, tidak mudah. Saya pun yang ngomong ini terus berjuang, terus belajar, terus bergumul. Matikan kedaginganmu. Saya tahu ayatnya, saya baca firman Tuhan, tapi proses bergumul. Tapi lebih baik kita bergumul daripada kita santai-santai berpikir, nggak mungkin, nanti. Kematian datang itu nggak pakai alarm, tidak pakai permisi. Dia nggak WA saudara-saudara. Kematian datang itu tiba-tiba ketika genap waktunya. Tak seorang pun dapat menghindari bayang kematian. Kitab Pengkhotbah 12 ayat 7 berkata, debu akan kembali kepada debu tanah. Roh akan kembali kepada Sang Pencipta. Ada syairnya itu. Debu kembali menjadi debu, semua hayat insan kan berlalu, tetapi sesuai janji firman-Nya kita pulang ke rumah Bapa. Debu kembali menjadi debu, semua hayat insan kan berlalu, tetapi sesuai janji firman-Nya Dia bawa kita pulang ke rumah Bapa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Maukah saudara saat ini, yuk kita mulai belajar, mikirkan, perkarakan, gumuli hal ini. Pindahkan harta kita di sorga. Apa itu harta? Kesukaan kita. Supaya apa? Disitulah hatimu berada. Bukan cuma teori, tapi kita praktek. Supaya hati kita berada di surga, mulai sekarang pindahkanlah hartamu ke surga. Salah satu peringatannya pada orang-orang kaya apa? Perbanyaklah sedekah.
istilah sedekah itu juga tertulis dalam Alkitab. Jadi jangan berpikir bahwa kita sudah terima Tuhan Yesus, kita sudah diselamatkan, lalu kita tidak berbuat apa-apa. Iman juga Tuhan mau kita disertai dengan perbuatan. Karena tanpa perbuatan iman menjadi mati, Bapak Ibu sekalian. Baik, kembali Pesta tekankan bahwa renungan hari ini bicara dengan tema peringatan kepada orang-orang kaya. Tuhan mau selamatkan semua orang, termasuk orang-orang kaya. Setelah dengar ini, tidak ada lagi orang yang takut meninggal, termasuk orang kaya. Karena mereka sudah memindahkan hatinya di sorga. Yaitu dengan cara apa? Hartanya, kesukaannya. Mereka tidak lagi mengandalkan dunia ini, tapi mereka selalu berpikir tentang kekekalan. Amin. Amin. Kita maju satu perikop lagi. Yakobus pasal 5. Kita melihat 6 ayat di sini, ya. Yakobus pasal 5, Bapak Ibu terkasih, mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan firman Tuhan yang indah, ya, khususnya ini menjadi peringatan kepada orang-orang kaya yang terambil dari Yakobus pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya. Ya, tertulis ya. Jadi makanya temanya peringatan kepada orang-orang kaya. Karena secara khusus yang kita baca hari ini, hai kamu orang-orang kaya. Kenapa mereka? Tuhan tulis apa di sini firman-Nya? Disuruh menangislah. Jadi orang-orang kaya di sini firman Tuhan ada tertulis disuruh Tuhan menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu apabila tadi itu kau tetap udah dengar firman tapi tidak memindahkan hatimu ke sorga. Engkau hanya berkutat di seputar kekayaan duniawi. Nanti itu pencuri akan mencurinya, ngengak akan merusaknya. Firman hadir untuk membuat kita bertobat. Harta abadi kita bukan aset, bukan tanah, bukan sertifikat, bukan tabungan, bukan saldo, tetapi Tuhan Yesus. Dengarkan ini, camkan baik-baik. Harta abadi kita sebagai manusia yang memperkan kekekalan kita hanya satu, Tuhan Yesus. Ada syairnya itu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang ku miliki. Hanya Yesus yang ku miliki. Saat kita pulang ke sorga, tinggalkan dunia ini, termasuk harta, aset, kekayaan, saldo, barang-barang. Kita nggak bawa, yang kita miliki hanya satu, Tuhan Yesus. Saat kau pulang menghadap Bapa, hanya Yesus yang kau miliki. Camkan, dengar, perhatikan, aminkan.
kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu Bapa. Tidak ada yang lain. Apa kita banggakan hari ini? Saudara nggak punya apa-apa di dunia, ada Yesus. Saudara punya harta di dunia, bukan itu kebanggaan kita. Yesus kebanggaan kita. Amin. Amin. Kembali Yakobus pasal 5. Jadi di sini disuruh nangis orang kaya yang banyak hartanya, supaya pindahkan hartanya, bicara pindahkan hatinya ke sorga, supaya nggak binasa. Ayat 2 Yakobus pasal 5. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. One day kalau kau tidak bertobat, ya, hanya serakah, rakus, egois, bahkan tidak segan-segan lukai orang, sakiti orang, tekan orang, tidak kasih haknya orang, diskriminasi, stop sudah. Itu bukan ciri orang masuk surga, itu bukan ciri ahli waris surga. Pelit pikir bukan, tapi berbagi, bersedekah, berbuat baik, itu ciri anak Tuhan Yesus. Amin. Ayat 3. Saya mau tanya di sini. Kekayaan di dunia itu apa? Biasanya kita sejak zaman dulu apa ya? Orang punya banyak emas perak itu orang kaya. Jadi di dunia ciri-ciri atau salah satu orang-orang yang kaya itu banyak ki, bahasa Makassar kita, banyak ki emasnya. Bahkan di Sulawesi Selatan, di Makassar, saya melihat kadang-kadang ada orang-orang yang banyak uangnya itu jalan diistilahkan itu, kayak toko emas berjalan deh gitu. Maksudnya dia jalan itu banyak emasnya, pontonya, gelangnya, kalau bisa 1 kilo angkat semuanya, baru ceng. Kalungnya, sampai kita bilang istilah kata, dede kayak lompona, kayak rantai kapal. Biasanya emas itu, saya dari Makassar, saya biasa melihat ada ibu-ibu gitu ya, kalau pakai kalung 10 gram itu cantik. Cuma mungkin karena banyaknya uangnya gitu. Dia pakai emas itu sampai 1 kilo. Itu kan bukan jadi hiasan, jadi beban. Tertarik dengan beban berat emas 1 kilo. Syukur kalau sampai 10 kilo. Saya tertawa gini, bukannya apa. Saya melihat ini lucu. Ya, anting-anting itu kalau 0,5 1 gram itu lucu gitu ya. Kalau sudah sampai anting-anting sampai 50 gram, toeng. Cincin itu oke lah. Kalau saya ini seandainya saya punya cincin, ya saya pasti pakai juga yang agak besar sesuai dengan body dan jari saya. Tapi ada orang yang seperti itu loh, aktor tesi. Toeng. Itu kan rasanya terganggu, jari-jari kita gerak. Tapi mungkin karena dia mau tampil beda kak, atau mau dibilang orang kaya kak. Apa tulis gini? Lihat nih, berlian nih. Mau ngapain? Nanti kalau orang itu satu hari meninggal, dikasih nonton di surga atau di penghakiman nanti, begitu malu. Kita aja ini loh, yang sekarang umur gini, coba lihat kelakuan kita tahun-tahun kemarin. Malu kan? Malu. Ih, norak banget deh.
malu-maluin banget deh. Apalagi udah dengar, kalau saudara belum dengar, nanti nonton aja 1-2 hari lalu live pastor sampaikan. Jangan sombong yang punya emas banyak di dunia, termasuk yang jual emas, toko emas di Makassar itu Jalan Sumbu Opu. Orang-orang di sana banyak orang-orang Chinese itu yang dagang emas. Jangan sombong. Karena di surga Bapakku nanti tujuanku, tujuan orang-orang percaya yang percaya padanya. Di sana emas cuma jadi cuma jadi aspal. Jangan sombong. Ya, itu ilustrasi nih. Ya, ada cerita orang kaya. Orang kaya ini banyak emasnya. Akhirnya datang malaikat jemput datang jemput gitu, ayo sudah menghadap Tuhan kau, tanggung jawab perbuatanmu sudah kau itu. Tunggu dulu, kau ambil dulu emasku, banyak emasku, ku tabung-tabung selama ku hidup di dunia ini, ku simpang-simpang, ini hartaku di dunia, daripada ku tinggal, ku bawa juga. Diambillah emasnya, saking banyaknya, satu karung warna putih. Satu karung itu, dia pas mau take off gitu, mau berangkat ke penghakiman gitu ya. Apa itu kau bawa? Ya. Ini emas, ku bawa. Wah, satu keranjang sudah kukumpul selama puluhan tahun ku hidup. Ku kumpul-kumpul, ada satu keranjang ini. Satu karung gitu. Kata malaikat juga pakai di dalam Makassar. Dede. Ngapain kau bawa emas? Itu cuma batu-batu kerikil di sorga. Jadi jangan sombong. Kalau saudara-saudara punya baru emas aja 55 gram gitu, pakai cincin gitu ya, lalu syukur kalau asli. Kalau sepuan, lalu kalau memuji Tuhan di gereja biar kelihatan orang kaya gitu, langsung dia berkata begini, haleluya. Itu kan nggak oke. Kau memuji Tuhan itu kekayaanmu, bukan itu Tuhan nggak cari. Tuhan cari engkau ibadah memuji Tuhan dengan hatimu. Saya kasih ilustrasi banyak, sudah mungkin tertawa, tapi ingat, mungkin sudah berkata hahaha, rasanya orang kaya, saya nggak kaya. Ingat nanti kalau engkau juga dikasih kaya, waktunya engkau juga naik di promosi. Jangan sampai seperti itu. Kita memang kadang-kadang penilai itu lebih cerdik daripada yang dinilai. Komentator lebih jago dari pemain. Tapi ingat, suatu hari kalau kau jadi kaya juga, kau jangan berlebihan. Jangan sombong, ya, karena roda itu berputar, kadang di bawah, kadang di atas. Mungkin hari kau tertawa masih di bawah, kau di atas, nanti juga ini peringatan buat saudara-saudara sekalian. Saya nggak anti emas, meskipun saya hamba Tuhan yang tidak punya emas. Maka saya waktu ngomong, emas dan perak nggak ada padaku, tapi aku punya kuasa Tuhan sembuhlah. Plong. Kalau saya punya emas, nanti agak susah ngomong begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, ayat 3 Yakobus pasal 5, ya. Yang dibangga-banggakan di dunia emas dan perak. Kalau kita hidup nggak hidup, pindahkan hati kita di sorga. Nanti, perhatikan, nanti, kata nanti akan tiba waktunya. Nanti emas dan perak yang dibanggakan orang-orang kaya menjadi pemanas atau batu ataukah yang alat pembakaran di neraka. Wow, serem banget. Benar gak? Apa tertulis? Yuk kita baca. Yakobus 5:3. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan nanti karatnya
akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu. Wah, makasih. Seperti api, kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Coba kita renungkan ayat ini. Emas dan perak yang dibanggakan oleh orang kaya, nanti itu karatnya akan jadi kesaksian terhadap mereka. Dan karatnya atau kebanggaan emas peraknya itu yang sudah berkarat akan memakan daging mereka seperti api. Jadi yang dibangga-banggakan manusia yang diparkir di dunia ini nanti akan menjadi alat pembakaran di neraka. Serem gak sih? Serem. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Kalau hari ini saudara-saudara, waktumu tidak lama lagi. Hari-hari hidupmu sudah ada di ranjang pembaringan terakhir. Coba cek ini. Kalau ada bagian orang yang belum engkau kasih, kasih. Kalau masih menahan hak-hak gaji upah orang, kasih. Jangan sampai teriakan mereka karena upah yang tertahan dari buruh, dari pekerja, mereka berhak menerima, engkau tahan-tahan karena engkau pelit. Hartamu gak dibawa mati. Kalau engkau tidak bertobat, nanti hartamu akan menjadi alat pembakaranmu di neraka. Seperti yang kita baca Yakobus 5 ayat yang ketiga. Maaf ya kalau saya ngomong ini agak seram-seram, tidak bermaksud menakut-nakutin, tapi saya mau sampaikan isi hati dari firman Tuhan yang saya baca. Tuhan mengasihi semua orang, termasuk orang-orang kaya. Maka setelah dengar ini, semua orang ketika waktunya tiba dijemput pulang ke sorga, tidak ada lagi rasa takutmu. Termasuk orang-orang kaya, dengar firman ini, mengerti kehendak Tuhan, tidak lagi takut meninggal. Amin. Amin. Seperti yang diingatkan Tuhan di Yakobus pasal 5 ayat yang keempat. Saya sudah sampaikan tadi bahwa kalau ada sekarang kau dengar firman, engkau sudah umurnya banyak, ya. Saya pernah lihat kemarin ini kejadian di Indonesia. Jangan sebut namanya, tapi seorang pengusaha properti diantaranya. Dia meninggalkan dunia ini dengan harta yang dia tinggalkan, kalau tidak salah ya, hampir 1.000 triliun. Mungkin sebagian tahu dan mungkin sebagian ketik namanya siapa orang itu. Tapi dari hartanya hampir 1.000 triliun itu, 800 sekian triliun itu menjadi masalah sebagai pengadilan hari ini. Antara apa? Antara keluarga intern. Jadi kalau saudara dengar ini, ada napas, ada hidup, ada umur, ada hari Tuhan kasih, bagikanlah, sedekahkanlah, pindahkanlah hartamu di sorga. Gimana caranya? Berbagi. Karena yang dihitung di sorga bukannya tinggal di saldomu, tapi apa yang kau berkati kepada orang-orang yang membutuhkan. Berikanlah hak kepada janda,
miskin, sedekahkan kepada orang-orang susah, kepada anakmu berikan kepada mereka porsi masing-masing, tapi jangan lupa untuk kau bersedekah. Ya, kalau ada upah pekerja, pegawai, buruh, karyawan, staf yang engkau belum kasih, engkau belum cairkan segera. Jangan tahan-tahan upah mereka. Jangan sampai teriakan mereka sampai kepada Tuhan dan engkau nanti menyesal. Seperti peringatan Yakobus 5 ayat yang keempat. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Keluhan mereka yang menyabit panenmu. Jangan sampai. Makanya saudara-saudara sekalian, ya, kalau ada yang belum kelar, kelarkan. Ada upah buruh, upah karyawan, upah staf, pegawai yang haknya mereka kasih. Jangan saudara kaya, tapi yang lain tidak sejahtera. Mereka punya keluh kesah, doa-doa naik kepada Tuhan, nanti saudara yang repot nanti. Ya, jangan hanya menikmati kekayaan, kemewahanmu sendiri, tapi kamu lupa untuk berbagi. Kamu tidak mau memindahkan hartamu di bumi ini ke sorga. Udah tahu kan caranya? Bersedekah. Ayat 5, ayat 6, pesta selesai di 2 ayat ini dan kita akan berdoa. Dalam kemewahan, sekali lagi saya sedang menyampaikan tema peringatan kepada orang-orang kaya. Ya, Yakobus 5 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Ayat yang ke-6, ayat yang terakhir hari ini saya bacakan. Kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia yang tidak dapat melawan kamu. Saudara orang kaya, jangan diskriminasi. Jangan engkau semena-mena kepada orang-orang susah. Jangan anggap remeh orang-orang yang dalam pergumulan penderitaan. Jangan engkau menari tertawa di atas kesusahan orang lain. Yang Tuhan mau, bantulah mereka. Bahkan kalau ada orang-orang yang berhutang kepada engkau dan mereka tidak mampu bayar hutangmu, ampunilah mereka, maafkan mereka, berilah pemutihan. Kok bisa, Pastor? Ini rema. Karena kita sebetulnya punya utang banyak sama Tuhan dan kita tidak pernah bisa bayar. Tapi Tuhan mengampuni cuma-cuma. Sekarang kau punya harta banyak. Orang utang tidak seberapa. Tidak seujung kuku hartamu. Tapi engkau ingat. Jangan sampai ingat menjadi benci. Kepahitan engkau bawa pulang ke sorga. Di sorga nggak ada kepahitan. Artinya kau masuk neraka. Kira renungan ini menjadi berkat di setiap kita. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat sabda firman-Mu. Kami mengucap syukur. Bagi mereka yang saat ini ada di hari-hari terakhir hidup mereka.
Setelah mendengar firman ini, terhembuslah damai sejahtera di hati mereka untuk tidak khawatir lagi, khususnya mereka orang-orang kaya yang ada di minggu-minggu terakhir hidup mereka. Mereka punya kesempatan untuk pikirkan hal-hal yang kekal. Masih punya waktu memindahkan harta mereka ke surga. Mengapa banyak orang-orang kaya takut meninggal? Karena hartanya banyak di bumi. Bumi ini tempat tidak permanen. Karat ngengak pencuri bisa membobol harta-harta yang ada, bahkan terbakar, kebakaran, kerugian bisa terjadi. Firman-Mu hari ini mengajar kami Tuhan untuk memindahkan harta kami di sorga. Di sorga tidak ada pencuri, tidak ada kerugian, tidak ada maling di sana. Terima kasih buat sabda firman-Mu. Berhembuslah damai sejahtera kepada setiap hati Bapak Ibu sekalian tanpa terkecuali saat ini. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera di hatimu sekarang ini. Untuk menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kapanpun waktunya kematian menjemput orang percaya, mereka tidak ada rasa ketakutan, melainkan damai sejahtera memimpin kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu dan kami rindu menjadi pelaku yang setia dari firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, urapilah kami, bimbing dan pimpin kami, terus menjadi anak Tuhan yang setia, tekun melakukan firman Tuhan Yesus. Karena kami sadar dan kami akui, tanpa bimbingan, pimpinan, urapan Roh Kudus, kami akan gagal dan jatuh. Kami tidak bisa melakukan firman-Mu. Roh Kudus bimbing, pimpin kami. Kami sepakat, kami mau menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sambil meninggalkan semua dosa-dosa, kesalahan kami bertobat hari ini. Darah Yesus tahirkan kami, sucikan kami, layakkan kami, bawa kami masuk surga. Terima kasih Tuhan. Oh, hati kami melimpah dengan syukur saat ini. Hati kami melimpah dengan kebahagiaan. Ada satu suasana sensasi di hidup kami sekarang ini yang kami rasakan. Seperti ada pelukan, kasih, air yang begitu sejuk di hati kami mengalir. Terima kasih Tuhan buat tanda ini. Tanda ini doa kami. Tuhan jamah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sepenuhnya adalah milik-Mu. Milik Kristus selama-lamanya. Keluarga kami milik-Mu selama-lamanya Tuhan Yesus. Yang Kau selamatkan. Yang Kau kasihi. Yang Engkau miliki. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Beginilah suasana doa ketika Pastor Randy berdoa kepada Tuhan. Bukan yang sekedar doa kata-kata, tapi kehadiran Tuhan yang nyata, yang saya alami. Dan saya berharap saudara juga mengalami kehadiran Tuhan yang nyata. Bukan hanya menyembuhkan sakit, tapi juga memberikan kelegaan di hati. Ada pengudusan dalam hadirat Tuhan. Ada didikan, ada ajaran. Siapa yang merasa terberkati, siapa yang mengalami kasih Tuhan saat kita berdoa tadi, saya.
Roh Kudus kuasa yang nyata hadir di tengah-tengah kita. Amin. 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 Puji Tuhan. Puji Tuhan, saya senang. Terima kasih Tuhan, kesempatan berharga bisa berbagi ini, bahwa pelayanan ini ada dalam urapan Tuhan. Sebab tanpa urapan Tuhan, pelayanan yang saya lakukan akan kering dan tidak berdampak di hati atau kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan lawatan Tuhan. Saya bersyukur sama Tuhan sampai sekarang ini, pelayanan ini diurapi Tuhan. Ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan. Yes. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, saya akan mohonkan berkat untuk air minum. Silakan yang mau ikut didoakan, saudara bisa angkat air minum atau saudara angkat minyak Bapak Ibu sekalian. Marilah kita mohonkan berkat sebelum kita akan minum atau oleskan minyak yang akan engkau pakai. Bapa yang di sorga, Bapakku yang baik banget, mohon berkat-Mu untuk air minum kami ini, dan bagi beberapa orang yang mengangkat minyaknya, mohon berkat dan urapan daripada Bapa terjadi atas air dan minyak ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapan Tuhan terjadi saat kami minum air, saat kami oleskan minyak. Urapan Tuhan terjadi. Kesembuhan Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Minumlah dan jadi berkat buat kehidupan Bapak Ibu sekalian dan kesembuhan bagi orang-orang sakit. Amin. Puji Tuhan banget, puji syukur banget, puji Tuhan banget. Yes, amin. Saya rindu mempersembahkan pujian, kiranya menjadi penguatan bagi Bapak Ibu sekalian yang sedang menyaksikan live stream ini. Tuhan menjawab doa kita. Saudara mau berdoa, Tuhan akan menjawab doa-doa. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat
Yesus jadikan semua. Izinkanlah Tuhan Yesus untuk bekerja. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Izinkanlah Tuhan Yesus bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Yeay! Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Yesus menjawab lebih dari yang kita harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, kita akan melihat Yesus jadikan semua. Kita akan melihat Yesus jadikan semua. Kita akan melihat Yesus jadikan semua. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus jadikan semua indah, indah, indah pada waktunya. Amin. Sekarang saya akan mohonkan doa berkat untuk semuanya. Bapak Ibu terkasih, angkatlah dua tangan saudara-saudara. Engkau dengar firman. Engkau yang menangis sampai sesak. Engkau mengalami sesak napas. Engkau mengalami tertindih pergumulan yang begitu berat. Saat engkau angkat tangan saat ini, terlepaslah engkau dari segala beban itu. Free! In Jesus' name. Puji Tuhan. Ada kelegaan. Ada kesembuhan mengalir saat tadi kita melepaskan doa. Doa dalam nama Yesus. Dan sekarang dengan tubuh yang dibebaskan dari roh jahat, dengan tubuh yang disembuhkan dari segala penyakit, Bapak Ibu terkasih, masuklah engkau di hari yang baru ini. Dan terimalah berkat, terimalah rahmat,
terimalah anugerah, terimalah pengampunannya. Terimalah hidup yang baru, hidup yang sehat, hidup yang penuh damai, hidup penuh sukacita, hidup yang bersedekah, hidup yang berbagi, hidup yang suka menolong, hidup yang suka mengampuni. Diberkatilah engkau sekalian sepanjang hari ini. Kebajikan, kemurahan, proteksi Tuhan menyertai engkau dan pelayananmu. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Doa berkat ini saudara aminkan, dan sebentar masuk di hari yang baru dengan tubuh yang diberkati, hati yang diberkati, pribadi yang diberkati, dan siap menjadi berkat. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Pujian surya bersinar mengantar kita masuk di hari yang baru, tentu dengan bersukacita, dan juga ingatkan senantiasa dalam hidup ini tetap tersenyum, dan hari ibadah tetap ibadah. Surya pasti bersinar, Yesus setia, pasti tolong kita semuanya. Selamat siap-siap masuk di hari yang baru, Tuhan beserta kita. Dengarkan pujian ini. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang gelap, tetap tersenyum, jangan lupa bahagia, tetap ibadah, besok kebaktian ya. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Hore! Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus selalu di hatiku, di hatimu, tak pernah tinggalkan kita. Amin. Amin. Jadi berkat bagi banyak orang, itu ciri anak Tuhan Yesus. Haleluya. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Hore! Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Tuhan Yesus, kan mau angkat tangan kami Tuhan, kami serahkan sepanjang hari hidup kami Tuhan, dalam pimpinan-Mu, dalam anugerah-Mu, dalam pasti pertolongan-Mu nyata
hadir dalam hidup kami. Yang percaya katakan amin. Yeay. Surya pasti bersinar. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus itu setia tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus ada, Yesus hadir, tak tinggalkan kita. Masuk hari yang baru, saya ucapkan Sola Fide, hiduplah oleh iman, Immanuel, Tuhan serta kita sampai selama-lamanya. Bless you. Dadah semuanya. Kiss bye. Terberkati. Tolong di-share plenang ini biar bisa menjadi manfaat berkat lebih banyak orang. Saudara mau tambah, besok saudara pastor hari Minggu tetap ada live stream jam 6.05. Lalu setelah itu lanjut memimpin kebaktian jam 8 pagi. Selamat ibadah di gereja masing-masing. Tuhan memberkati semuanya. Dan selamat semuanya. Sehat-sehat dan diberkati Tuhan Bapa di surga. Panjang umur. Amin. Dadah semuanya. Yeay.